Pria cacat selama 21 tahun membuat penemuan mengejutkan. Dia sebenarnya menumbuhkan 2 tripod. Cairan yang mirip dengan oli mesin bahkan bocor dari sambungan mekanis. Pemandangan mengerikan ini membuatnya takut. Namun setelah beradaptasi secara bertahap, ia menemukan bahwa kedua kaki mekanis ini tidak hanya kuat. Dengan kekuatan penuh, bahkan sebutir peluru pun tidak dapat mengejarnya. Jika lari cepat terus-menerus dapat memecahkan penghalang suara. Tapi itu tidak menjadikannya pahlawan super. Sebaliknya, ini adalah awal dari sebuah tragedi, baru sehari yang lalu. Nick hanyalah seorang sarjana biasa di MIT, tiba-tiba dipukuli sampai mati. Hanya karena Anda menemukan rumah aneh saat bepergian. Dia dan sahabatnya belum sempat menjelajah. Jeritan pacar Jenny terdengar di luar rumah. Keduanya segera bergegas keluar, namun yang dilihatnya adalah siluet Jenny yang melayang di udara. Kemudian lampu lain menyala, keduanya segera kehilangan kesadaran, ketika Nick bangun, menemukan dirinya dibawa ke laboratorium dengan keamanan tinggi. Dia masih tidak memahami situasinya. Seorang pria berpakaian pelindung berjalan melewatinya. Pria itu menyebut dirinya seorang dokter, beritahu Nick bahwa mereka bertemu alien tadi malam. Untuk mencegah kemungkinan adanya virus asing. Itu sebabnya mereka membawa Nick ke sini untuk karantina. Dan sepertinya itu membenarkan perkataan dokter. Saat ini, Nick juga mengalami mimisan tanpa peringatan. Cepat saja, dia menemukan ada yang tidak beres di fasilitas penelitian ini. Pertama dia mentato serangkaian angka di tangannya untuk alasan yang tidak diketahui. Selain itu, tidak ada toilet di toilet umum. Bahkan satu-satunya jam di pangkalan. Selalu jam setengah 12, apa yang disebut tes pemulihan. Ajukan saja beberapa pertanyaan umum yang tidak berhubungan. Hingga tanpa sengaja ia melihat pacarnya tak sadarkan diri. Nick sadar dia harus keluar dari sini secepat mungkin. Jadi mulailah menggunakan otak siswa Anda yang baik. Pertama-tama amati dan catat struktur internal seluruh pangkalan, setelah kembali ke kamar. Dia segera menggigit selang infusnya lagi. Kemudian giling sekantong kue menjadi bubuk. Bubuk tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Dan semprotkan pada kunci kombinasi. Terakhir, dengan permutasi dan kombinasi, Nick berhasil menemukan kata sandinya. Yang lebih kebetulan lagi adalah, pada saat ini, bel alarm di pangkalan tiba-tiba berbunyi. Tampaknya lorong tersebut sedang diserang oleh makhluk aneh, jejak besar tertinggal. Nick juga menyadari bahwa peluangnya telah muncul. Dia memanfaatkan kekacauan itu untuk menjemput pacarnya yang tidak sadarkan diri. Menghitung secara akurat jadwal shift setiap pekerja. Setelah benar-benar menghindari pandangan semua orang, dia akhirnya mencapai pintu kode terakhir. Tapi saat dia hendak menekan kata sandi terakhir, munculnya sepasang tangan membuatnya benar-benar putus asa. Tunggu sampai Nick membuka matanya lagi. Pacar Jenny di sebelahnya juga sudah bangun. Tapi dia belum bersenang-senang menemukan pacarnya dalam keadaan koma. Nick yang emosional secara tidak sengaja jatuh ke tanah sebagai respons terhadap perlawanan. Namun anehnya bukan hanya stafnya yang tidak datang membantu. Sebaliknya dia meninggalkan ruangan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Melihat itu, Nick mengangkat spray di tubuhnya, baru saja menemukan 2 kaki mekanis muncul dari udara tipis. Pemandangan mengerikan ini membawanya ke ambang kehancuran. Namun melihat pacarnya yang masih tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, Nick masih memaksakan dirinya untuk ceria. Dia mengepalkan tangannya, buka pintu baja padat hanya dengan 1 tendangan. Dengan kekuatan kaki, ajak pacar Anda untuk melarikan diri dari markas aneh ini tanpa masalah. Dan pacarnya juga terbangun saat ini. Tidak lama kemudian, keduanya keluar, beruntung bertemu pengemudi yang baik hati. Tapi wanita tua ini sepertinya punya masalah mental. Keduanya tidak banyak berpikir. Setelah tiba di pompa bensin terdekat, Nick menyisihkan pacarnya untuk beristirahat di samping truk. Dan dia mencoba menelepon polisi. Tapi telepon tidak memiliki sinyal. Saat ini, TV juga melaporkan bahwa ada 2 orang yang dicari. Saat dia berbalik, belakangan, dia mengetahui bahwa pacarnya telah dibawa pergi secara paksa oleh seorang sopir truk. Dia segera mulai berlari, namun akhirnya berhasil menyusul truk tersebut. Masih didorong ke tanah oleh pengemudi. Tapi ini untuk merangsang potensi Nick. Dia berlari lebih cepat. Dalam sekejap, mereka berhasil menyusul truk yang melaju kencang. Sopirnya ketakutan dan bersiap untuk membunuhnya dengan pistol. Untungnya Jenny di samping memimpin. Setelah mendapatkan truk, keduanya melanjutkan pelarian mereka. Tapi saya sudah lama tidak mengemudi. Mereka menemukan pemandangan yang menakjubkan, melihat tebing raksasa muncul dari udara tipis di hadapannya. Dalam keputusasaan, keduanya hanya bisa mengubah arah, serentak. Para dokter di pangkalan lain juga mengusir mereka. Dia tampak tidak terburu-buru mengejar Nick dan keduanya. Sebaliknya dia pertama kali menemukan wanita tua yang membantu mereka berdua. Dia membawa wanita tua itu kembali ke markas untuk diinterogasi. Namun yang aneh adalah wanita tua itu sepertinya terjebak. Terus ulangi kata-kata yang sama. Dokter yang melihat pemandangan ini tampak sangat tenang. Membuka koper yang dibawanya, mengeluarkan pistol dan membunuh wanita tua itu. Nanti, dia menemukan supir truk itu lagi. Setelah melihatnya, dia juga mengalami gangguan jiwa.
Dokter juga dengan tegas menembaknya. Di samping itu, Nick dan pacarnya menemukan pusat pengunjung yang ditinggalkan. Keduanya baru saja hendak beristirahat. Suara-suara yang tidak biasa di dapur. Hal itu membuat mereka gugup lagi. Nick dengan ragu mendekat, terkejut saat mengetahui bahwa orang yang datang sebenarnya adalah John, melihat pakaian pelindung pada dirinya. Nick juga memperhatikan kekacauan di pangkalan tadi. Itu adalah suara yang dia buat saat dia melarikan diri. Dan dari mulutnya, semua keanehan ini juga mengungkap puncak gunung es. John memberitahu Nick, semua yang ada di sini hanyalah model kosong. Bahkan gedung dan jalan di luar. Dan pada masing-masingnya, ada angka serupa. Angka-angka di atas berjumlah tepat 51. Jadi kemungkinan besar ini adalah area 51 yang legendaris. Dan orang-orang ini juga ditangkap, seperti kelinci percobaan yang meneliti senjata baru. Karena bukan hanya kaki Nick, bahkan tangannya diubah menjadi tangan mekanis, ingin pergi dari sini. Satu-satunya jalan adalah melalui pintu masuk yang dijaga ketat oleh tentara. Maka tibalah hari berikutnya, ketiga orang yang gelisah itu berangkat lagi. Setelah sampai di gerbang, John ingin menyamar sebagai karyawan dan lulus. Namun sayangnya di menit-menit terakhir, prajurit itu memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Lihat situasinya, dia baru saja hendak menginjak gas dan bergegas melewatinya. Namun truk itu segera dihentikan di tempatnya oleh pilar batu vertikal, melihat tentara mengelilinginya. John memanfaatkan salah satunya. Setelah mendapatkan senjatanya, jalankan ke dalam ruangan dan coba nonaktifkan mekanismenya. Namun di detik berikutnya, kemunculan sebuah howitzer benar-benar menghancurkan harapannya. Setelah tertegun, John tahu dia sedang sekarat. Putuskan untuk berjuang mencari jalan keluar. Dia mencoba yang terbaik, mengaum dan menghancurkan pilar batu hanya dengan satu pukulan, melihat truk itu berhasil berangkat. Dia terus memukul tanah dengan tinjunya. Gelombang kejut yang besar langsung membuat semua orang menjauh. Adegan tragis ini membuat dua orang yang lolos dari kematian menjadi sangat menderita. Saya pikir mimpi buruk ini akan berakhir di sini, tidak pernah mengira dokter telah menunggu begitu lama. Tapi kali ini Nick tidak akan membiarkannya pergi tanpa perlawanan. Mencoba sekali, dia menginjak gas dan bergegas maju. Namun kenyataannya pada akhirnya kejam. Di bawah paku lempar, truk itu kehilangan keseimbangan dan langsung terjungkal ke tanah. Nick jatuh ke tanah dan hanya bisa menonton tanpa daya. Menyaksikan pacarnya dibawa pergi oleh tentara. Pada saat ini, dokter juga perlahan mendatanginya. Namun kata-kata pertamanya, Nick segera memahami segalanya. Lihat dirimu sendiri Nick, kehendak manusia, kombinasi sempurna dengan teknologi alien. Pencapaian kami yang paling sempurna. Ternyata semuanya hanyalah jebakan. Dokter itu benar-benar orang asing. Kenyataan pahit ini membuat Nick sangat marah. Dia benar-benar meledakkan alam semesta di dalam dirinya. Tripod juga berada di bawah aumannya, telah diaktifkan sepenuhnya. Saat ini, waktu seakan berhenti di tempatnya. Nick menerobos pengepungan seperti sambaran petir, begitu cepat sehingga peluru pun tidak dapat mengejarnya. Dia terus menggunakan kekerasan, saat memecahkan penghalang suara. Tapi dia langsung melewati penghalang tak kasat mata. Ini, kenyataannya lebih kejam. Sebelum dia bisa tenang, dokter di belakangnya tersenyum aneh. Lepaskan helm Anda secara perlahan. Yang mengejutkan Nick adalah, di balik topeng kulit manusia terdapat otak mekanis. Ternyata dia hanyalah robot. Karena lumpuh dia berbalik dan berjalan ke dalam kegelapan lagi, melihat pemandangan yang membuatnya putus asa. Ternyata dia telah meninggalkan bumi. Semuanya hanyalah eksperimen alien. Urutan angka pada tubuhnya bukan berbasis 51. Itulah jumlah pesawat luar angkasa alien raksasa ini. Semua usahanya hanya alien yang mencoba menjadikan manusia. Eksperimen yang terintegrasi secara mulus dengan mesin alien. Dan sekarang, eksperimen mereka berhasil. Tapi Nick jatuh ke dalam mimpi buruk yang tidak pernah bisa dia hindari.